Stand by. 3, 2, 1, action. Ya, hari ini kita kan mau do laundry. Ini adalah bagian yang tidak terelakkan juga ya kalau perginya panjang. Nggak mungkin bawa baju banyak-banyak juga. Nah, tapi maksudnya tuh harus kerjasama, harus mau suami dan istri melakukannya bersama-sama. Kalau di rumah juga gitu. Kebanyakan stigma orang Indonesia ya dan ya, atau orang Timur. Ya, kan istri yang di rumah gitu, istri yang sih, harus. kalau menurut aku ya depends. Memang house chores itu share responsibility ya antara suami dan istri. Kalau suaminya memang full time working di luar, make money, dan kalau misalnya istrinya opsi satu adalah ibu rumah tangga full time, ya udah bisa juga istrinya yang sepanjang hari Senin sampai hari Jumat misalnya do laundry dan do all the house chores gitu. Ya, tapi kan bukan berarti juga terus suaminya nggak mau bantu sama sekali toh. Mana nih, kiri apa kanan? Karena kalau misalkan suaminya nggak mau bantu sama sekali itu kayak orang nggak peduli. Mana, gitu. kiri atau kanan? Sebentar. Oh my god. Kiri. Nah, kalau weekend ya course bersih-bersih rumah bisa No, banyak. even weekdays. Kalau habis makan malam kan juga bisa bantu. Ya, Misalnya bisa. nyuci piring atau jagain anaknya. Ya, kalau di Jakarta convenient banget ya, cari inilah Go Clean, nggak repot. Ya, but still kalau suami itu mau bantu pekerjaan rumah, istri itu akan merasa bahwa oh Ya. kita ini sepenanggungan gitu loh. Ikut menanggung Apalagi beban. zaman sekarang itu kan kalau di kota besar kayak Jakarta, istri juga kerja. Nah, istri Ya, kerja. makanya itu opsi satu. Kalau opsi dua, istri juga kerja, ya berarti memang bener harus tanggung 50-50 bareng dong. Begitu. Tapi ya betapa beruntungnya kalau memang di sebuah keluarga memang bisa punya cukup uang untuk bisa membantu ya, atau asisten rumah tangga ART, karena itu akan memudahkan. Zaman sekarang keluarga muda tinggalnya di apartemen yang ya relatif kecil lah, 35 sampai 50 meter persegi. Nggak cukup kamarnya ya. Tapi kalau saat ART ini ya. pun kita sendiri dalam keluarga kita nggak pakai pembantu rumah tangga, and we are fine. Maksudnya Ya. itu. Tapi ya shared responsibility. Kamu juga don't mind untuk bantuin aku dalam beberapa house chores. Mana nih, kiri kanan, lurus. Urus nyebrang jalan. Ini di Ginza nih. Jalannya gede banget. Tapi enaknya di sini nggak macet, dan hari ini nggak dingin, cenderung anget nih hari ini. Anget. So round 2 guys, habis kita makan takoyaki persis di bawah nih. Kalau kalian pergi ke Jepang, mesti makan takoyaki. Enak ternyata ya. Itadakimasu. Aku nggak pernah loh makan takoyaki. Pernah lah, lupa kamu kan. Ya mungkin nggak berkesan, tapi ya that was very very good. Mungkin karena lapar kali ya. Dan ini ada di daerah namanya Tsukiji di Tokyo, dekat Fish Market nih. Minggu lalu datang ke sini ramai banget, tapi sekarang kok udah sepi ya, nggak tahu kenapa nih. It's maybe because Turisnya it's udah pada pulang kan. working days kali ya, hari ini hari Senin. Ya, so kalau kita ngomong tentang rumah tangga itu jadi ada yang namanya shared responsibility Yes. gitu ya. Tadi kan udah kita bahas sambil jalan. Kalau suami bekerja, istrinya ibu rumah tangga, ya memang normal. Most of the time istri yang akan melakukan pekerjaan rumah. Tapi bukan berarti suaminya nggak bantu. Kalau suaminya pulang dari kerja malam gitu kan bisa juga bantu dikit-dikit. Apa bantu jagain anak atau Ya, minimal nyuci jagain anak lah piring, ya kan. Setelah makan malam bisa kan gitu. Kalau nggak punya ASN, Apa ASN. itu? ART.
ASN tuh aparatur itu loh, pegawai negeri tuh. Iya, negara itu. Oh iya iya. Lain. Kalau nggak punya ART, ya ya. Nah, Kalau punya ART ya udah pulang kan ya udah apa namanya ngurusin istri atau ya go back to handphone atau main-main yang lain kali ya. ya tapi tetap Tetap social life. gitu. Kalaupun ada ART, ya alangkah baiknya kalau suami itu juga mau tahu gitu loh what's going on in the house Of course. gitu. Kalau misalnya Arigato. arigato gozaimasu, ada yang bocor, ada yang rusak gitu ya kan. Suami harus mau tahu gitu, jangan cuma Apalagi mau beres. apalagi kalau istrinya itu love language-nya adalah Act of service, jadi kan perlu bantuan ini itu gitu. Dia merasa dicinta kalau kamu bantu. tuh. Kalau love language kamu apa? Physical touch sama apa kemarin ya? Bukan, not necessarily that. Sama word of affirmation. Your heart. Terus tapi kalau misalkan kasus di mana istrinya juga bekerja ya kan, Oke. nah itu harus mau ditanggung sama-sama responsibility rumah itu loh, ya kan, harus mau melakukannya bersama-sama. Kayak kita berdua itu kan gitu, aku kan juga ikut bantu kerja gitu pelayanan, tapi kalau di rumah ya most of the time aku yang ada di dapur, tapi kalau selesai aku masak kan kamu bantuin nyuci. Ya kita kan memang kan secara responsibility kamu yang masak, aku yang makan. Nyuci piring juga gitu. Bahkan dulu Angel waktu kecil juga diajarin, sekarang James diajarin untuk bantu nyuci, jadi supaya anak pun juga punya rasa tanggung jawab gitu kan, nggak tahu beres doang. Terus kalau misalkan Sebaliknya kalau masalah pendapatan rumah tangga ya, maksudnya di keluarga modern zaman sekarang ya nggak sedikit juga yang wanita-wanita yang ikut bekerja kan. Maksudnya kontribusi income-nya juga bisa 50-50 atau bahkan nggak sedikit pada zaman sekarang yang income-nya perempuan juga lebih banyak. Mungkin lebih gede dari suami atau mungkin ya apalagi kalau posisinya begitu tinggi banget ya, udah manajer posisi ke atas ada direktur gitu dan suaminya mungkin kalah. Dan ini seringkali membuat apa ya masalah loh dalam rumah tangga. Iya. Walaupun di satu sisi adanya income yang lebih gede itu akan membuat keluarga lebih nyaman. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang sebagai suami itu ada satu ego suami yang berpikir bahwa waduh gua kalah sama istri gua nih, dan kemudian akhirnya somehow istri itu menjadi tidak menghormati si suami. So what do you say about that? iya makanya Kalau tadi kita mau ngomong self and love and respect gitu. love and respect, jadi memang diperlukan gitu. Pun kalau misalnya istri bekerja, suaminya yang di rumah, ada juga kan sekarang kasus-kasus di dunia modern yang seperti itu kan. Ya kita sebut itu house husband itu. kan. Nah tetap istri juga nggak boleh semena-mena. Jadi maupun suami yang bekerja pulang juga harus mau share responsibility. Istri yang bekerja pulang juga harus mau share responsibility. Ya, Baik suami betul. maupun istri tidak boleh semena-mena, That I karena agree. itulah kunci keberhasilan sebuah rumah tangga. Bukan cuman performance di ranjang aja yang penting gitu loh, tapi kehidupan sehari-hari yang dijalani ini Ya. juga penting. Harus bisa saling ramah, harus bisa bersahabat suami istri, dan harus bisa bekerja sama. Supaya apa? Kalau kamu tahu ya Dan, aku tuh udah beberapa kali denger gitu, ada cowok-cowok atau bapak-bapak yang bilang Dennis? ya bahwa istri itu kalau siang harus berlaku seperti babu, kalau malam harus berlaku seperti pelacur. Kok lah. Nah, ada yang ngomong kayak gitu. Ya kalau aku sih nggak setuju dengan konsep itu ya. Itu kan tidak respect gitu loh, that's what I'm saying. Ya. Itu kayak sangat merendahkan derajat wanita gitu. Nah, jangan lakukan hal itu, karena kalau bapak-bapak merendahkan derajat seorang wanita ya kan, akhirnya juga istrimu tuh tidak akan bisa memberkatimu. Kembali ke love and respect Dan, karena ini penting banget gitu loh di dalam rumah tangga. Kan bapak-bapak sering juga mengkomplainkan, kok istriku nggak bisa tunduk sama aku, nggak bisa hormat sama aku gitu kan. Nyam 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 nyam, you look so Oh beautiful. my god, What? wow. Wow.
Wow. Enak strawberry shortcake-nya. Terus love and respect itu menurutku kayak ayam dan telur. Yang mana duluan? Gitu. Jadi kalau harus menunggu si suami love sama istrinya dan istri nggak mau respect sama suaminya, ya itu nggak bisa. Itu juga Jadi, salah kaprah. kan firman Tuhan memang ngajarin kita dengan prinsip yaitu dahulu mendahului, saling menundukkan diri. Yang termasuk dalam love and respect. Nah, kalau seorang suami dan seorang istri bisa sama-sama dahulu mendahului untuk love and respect, ya it's going to be easier. Kayak orang tepuk tangan gitu loh. Tepuk tangan kan nggak mungkin kita bertepuk sebelah tangan kan. No, but I want you to share about how you do share responsibility di rumah, house chores. Perasaanmu gimana ketika harus bantu aku di dapur, misalnya waktu aku habis selesai masak, kita makan, terus kan kamu nanti bantu aku nyuci piring. Itu perasaan kamu gimana? Keberatan soalnya. Serius, you want me honest or not? Makanya dari tadi diajak ngobrol ini nggak mau, guys. Tapi dia lakukan meskipun dia keberatan. Oh, iya. Satu sisi keberatan. Gini. Let me put things in order. Kalau memang lagi nggak terlalu repot, I don't mind, gitu ya. Dalam arti kan, ya apalagi kita di rumah memang nggak pakai ART. Di satu sisi itu ngirit duit, gitu ya. Dan nggak ada ART itu enaknya di rumah itu more privacy. Ya kan kita bisa melakukan apa aja yang kita mau tanpa harus mikirin maksudnya nanti si ART ini atau si Mbak ini mikirnya apa tentang kita gitu ya. Dan kalau misalnya nggak terlalu repot sih nggak masalah gitu. Atau misalnya masaknya yang nggak complicated gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau masaknya udah complicated, udah begitu banyak dan detail, ya memang capek. Tapi ya usually when I have to do it, kalau aku harus nyuci ya aku akan nunggu sampai jam 10 malam. You know what can solve your problem What? better? Buy a dishwasher. Buy dishwasher, Tinggal dimasukin doang, udah ya beres. mahal juga, paling enggak it's going to cost about maybe antara 3-7 juta kali ya. Ya, jadi semua itu kan harus ada pertimbangannya. Nah iya makanya gitu. I mind to spend. Aku nggak mau keluar duit sekitar sebanyak itu untuk beli dishwasher karena Daripada beli dishwasher mending aku nyuci aja gitu. iya kan istilahnya kadang-kadang kita juga ada si GoClean itu datang. Kalau GoClean datang yang Mbak Harian Seminggu itu datang 2 kali kita 2 hari atau pakainya. 4 kali 2 kali atau 4 kali seminggu ya nggak masalah, datang Nggak juga pernah bayar 4 aja. kali, paling 2-3 Pernah lah. kali. Nggak pernah. Nah itu kamu kalau mau masak complicated ya lebih baik make sure kalau pas mbaknya datang, jangan sampai pada waktu dia nggak datang. Tapi intinya itu gini, Dan, kamu bisa melihat nggak bahwa istri itu menghargai kalau suaminya mau ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ya. Karena ada suami-suami yang sama sekali samsek, nggak mau tahu gitu. Jadi dia pulang tentunya ya udah, nggak fair. pulang ya udah enjoy aja gitu, mau nonton TV, mau mandi, pokoknya urusan-urusan dia sendiri, dia nggak mau tahu tentang hal-hal yang sedang terjadi di rumah. Nah itu yang maksudku jangan sampai terjadi, karena akhirnya istrinya tuh akan merasa nggak punya relationship gitu loh. Ya tentunya itu nggak fair lah. Maksudnya dengan cara seperti itu ya nggak baik. Kalau memang bisa share responsibility ya maka akan lebih enak ya. Nah kalau aku di rumah ini yang aku lakukan ya, most of the time I will handle the laundry kan. Ya, Aku bagian cuci baju, tapi maksudnya bukan pakai cuci baju pakai tangan. masukin, lebih tepatnya itu masukin Ya. baju ke mesin cuci. Karena dulu kita pakai laundry yang kiloan di apartemen. Tapi ternyata aku tanya, habis berapa sih kira-kira nenek-nenek dihitung-hitung lah. Ngapain semahal itu, gila. Tiap bulan Nggak. bayar semahal itu. Waktu itu mesin cuci kita kan rusak kan, terus pandemi. Lah iya makanya. Ya tunggu, pandemi itu kan jarang keluar, jadi cuciannya nggak banyak. Lah iya makanya. Paling satu minggu cuma Setelah satu kita load. balik normal gitu. lagi, gila Setelah balik banget. normal 1 minggu bisa 3-4 load dan Iya, kalau dan kemudian kalau dihitung-hitung ya jadi lebih baik 3 bulan ya udah beli bayar Hai, laundry, arigato mesin gozaimasu. laundry. Arigato. Oh, very Kita nice, thank you. what? Itadakimasu. Kita dakimas. Gitu ceritanya guys. Jadi akhirnya Share responsibility kan. share strawberry. Mempan lipstikku.
Nah jadi akhirnya waktu itu aku putusin lebih baik beli mesin cuci lah daripada tiap bulan bayar apa namanya mahal banget, nggak masuk akal. Tapi dengan beli mesin cuci berarti kan semua harus dikerjakan sendiri Ya, gitu. cuman aku karena aku suka beli elektronik dan it's nice gitu ya. To know more about elektroniknya stuff itu. Sekarang mesin cuci itu kan canggih banget, bahkan bisa dicek melalui handphone. Keren banget mesin cuci kita. Jadi akhirnya kita kerjasamanya Yes. Daniel yang masukin baju kotor ke dalam washing machine. Nanti kalau udah selesai wash and dry, aku yang akan ngeluarin dan ngelipat Kamu cerita, kamu yang gosok. dan masukin ke dalam. Kamu yang every Yang morning gosok I mbak. wake up gitu. Coba cerita. Everybody, this is what I do. Enggak, aku nggak Coba suka gosok. Terus yang gosok siapa? Jadi karena udah pakai dryer kan, Ya, most of the right. clothes itu udah rapi, kecuali kalau yang kemeja iya. gitu, seragamnya jeans, nah itu nanti bapakin gosok, See? karena aku nggak See? suka gosok. See? Gosokanku juga nggak licin, nggak See? bagus. Nah tuh, jadi aku yang gosok tuh di rumah. Gitu. Ya, kamu jangan act kayak tertindas banget ya, excuse me. Duh. Nah, tapi nanti bajunya kan aku yang masukin ke dalam lemari. Oh iya, kalau itu aku gitu nggak mau tahu. loh. Memang kita share responsibly. Ini maple syrup guys. Ini enak banget. Ini Japanese pancake. Wow, one of the best yang kita makan di trip ini ya. Aku nggak tahu tempat yang lebih baik kalau di Tokyo atau di Jepang, but you know, waktu di Osaka di Dotonbori itu, and I fell in love with this one. It's so good, So fluffy. so fluffy, mantap banget. Nah jadi akhirnya ya kita cari, ternyata ada di Tokyo dekat hotel kita, dan ya makan aja. You see that? Asapnya ngepul tuh. You see that? Baru Asapnya jadi ngepul. nih. 20 menit nunggu ini guys. Wow. Nah, Excuse me. nah, tapi tentunya kalau misalnya ada keberatan atau lagi capek, ya bisa lah ngomong gitu. Kan nggak always kamu juga nyuci selalu kan. Nggak. Kadang-kadang kamu kalau sibuk besoknya harus khotbah apa kan kamu juga nggak nyuci kan. Enggak. Kamu akan bilang sorry I cannot help because I'm busy gitu kan. Yes dong. Terus jadinya Oh. jadinya kalau seperti itu ya aku yang masak, aku yang nyuci kan. Gitu. Jadi maksudnya tuh boleh diatur kerjasama, tapi juga nggak So good. harus terlalu kaku gitu, nggak harus terlalu saklek gitu loh. Jadi bisa So good. dibicarakan. Well, for your information, Every now and kalau then. lihat ini, kami itu nggak selalu desert people ya. Tapi ini trip ke Jepang nih, wow, Oh, tambahan. gila enak banget. Aku mau maple sirupnya lagi. I just make a drip. There. Make a wet one. You like to be wet, right? I like you wet. Nah, wet. You like to be wet, right? Lebih enak kalau wet. Iya memang, betul. Pas wet memang lebih enak. Setuju sekali. Coba makan. Iya, ini kamu. Ini maaf ya, kalau di Love Revolution itu memang obrolannya obrolan dewasa guys. Membagongkan. Emangnya? I'm sorry. Ya sudah lah. Ya emang kan Love Revolution tujuannya memang untuk pasangan yang udah menikah. Ya. Jadi love and Untuk anak respect. kecil. Nah sekarang kalau kalian punya masalah, nggak bisa love, nggak bisa respect ya, mau nggak mau harus kembali kepada visi awal kenapa kalian menikah gitu. Kalau misalnya gagal untuk melihat itu, nggak ada tujuannya dalam pernikahan ya, suatu kali akan kandas, dan itu nggak akan bagus gitu dalam kehidupan pernikahan kalian. Banyak orang yang sudah pernikahannya kandas karena mereka punya masalah yang ini, masalah love and respect-nya yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. I ordered apple juice, it didn't come out. Just a moment. Yes, thank you. Nah gitu, jadi masalahnya apalagi kalau misalnya kadang-kadang ada juga orang-orang yang misalnya masih tinggal sama orang tua gitu ya, itu akan sangat susah untuk melakukan love and respect ini, karena di dalam sebuah rumah nggak bisa ada bukan dua raja loh, dua ratu. Gitu, kadang-kadang mertua laki itu mungkin nggak terlalu ngomel, tapi kalau ada mertua perempuan itu agak susah gitu, karena mamanya
yang cowok kan jarang nih ya tinggal sama mamanya yang cewek ya, walaupun mungkin ada gitu ya. Mamanya yang cowok itu akan ngatur banget. Kayaknya mamanya yang cowok itu seringkali akan nggak terima kalau misalnya makanannya kurang enak gitu ya, kalau istrinya bangunnya kesiangan gitu. Jadi salah satu masalah love and respect ini coba dilihat, apakah kalian masih tinggal sama orang tua atau sama mertua gitu ya, apakah either di side-nya laki-laki atau di side-nya perempuan. Nah kalau memang masalahnya itu ya mau nggak mau kalian harus coba berdoa untuk ngomong sama orang tua kalian. Kalau memang uang itu bukan terlalu masalah, ya kamu harus keluar dari rumah kalian, dari rumah orang tua itu, dan kemudian hidup sendiri gitu ya. Tetapi kalau orang tua yang ngikut sama kalian, ya itu agak beda. Kenapa kok ngikut? Kenapa kok sama kalian? Kenapa kok nggak sama kakak atau adiknya kalian gitu? Atau mungkin kalau memang uang juga bukan masalah, tinggalkan orang tua di rumah mereka sendiri, karena mereka juga akan punya kebebasan yang lebih banyak daripada keluarga berantem terus gitu. Oh ya ampun, ternyata ada sendok. Kalau pakai sendok nggak jatuh-jatuh kali ya? So what do you think about that? Ya, ya betul. Ada juga kasus yang mana sampai terjadi keributan gitulah ya antara suami istri, karena istrinya ini nggak bisa respect sama mertuanya, sampai nyuruh suaminya milih antara mamamu atau aku itu. Janganlah, maksudnya hal itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Thank you very much. Karena kalau itu sampai terjadi kan nggak bagus juga gitu. Nggak bagus. Membuat suami untuk memilih antara mama sama istrinya, itu pilihan yang nggak seharusnya juga dipilih gitu. Karena yang satu mama adalah orang yang melahirkan, orang yang berjasa. Tanpa mama pun kamu tidak akan punya suami seperti dia kan, gitu. Jadi nggak boleh lah, maksudnya hal tersebut dilakukan oleh menantu manapun juga. Atau mungkin ada juga orang-orang yang mungkin KDRT ya. Nah KDRT kadang-kadang bukan selalu yang laki melakukannya kepada perempuan. Ada juga yang dalam case perempuan yang melakukannya kepada laki-laki, nyakar, jambak. Kemudian KDRT-nya mungkin bisa verbal abuse, nendang. Dan kemudian biasanya ada tipe cowok-cowok yang nggak mungkin balas kepada istrinya, tapi akhirnya sampai nggak tahan, kemudian ya dipukul. Atau nggak tahan, istrinya meninggalkan suami dan kemudian suaminya nggak mau rujuk kembali. Nah itu udah cukup fatal gitu. Jadi coba dihindari aja supaya hubungan kalian nggak sampai terlalu fatal, dan kemudian belajar untuk mengalami atau berdoa untuk pemulihan kalian. Ya, love and respect is very important in any relationship. Very important. Khususnya hubungan suami istri. Ya, so izinkan kami untuk menikmati pancake yang enak ini, walaupun udah kenyang. Gila, tadi waktu first bite itu enak banget. Banyak banget. Cuacanya bagus banget. Oke, kita akhirnya selesai. Selesai laundry, guys. Yes, sekarang kita mau balik ke hotel. Barangnya bersih semua. Yeay. Oke, sekarang lewat mana nih? Terus So gimana? Soal love and respect tadi gimana? Tadi belum selesai ngomongnya nih. Iya, jadi kan gitu. Kalau misalnya suami tidak mau tahu, tidak mau share responsibility, akhirnya kan istri terlalu capek juga ya, dan dia Yes. apalagi yang nggak punya ART. Nah terus kalau istri terlalu capek, malamnya dia nggak mood untuk melayani suaminya on bed, ya yang rugi siapa juga yuk? Ya sama-sama rugi, yang cowok pasti rugi. Memang kita harus tahu bahwa kelelahan itu bisa membuat performance atau hasrat seksual itu menurun jauh ya. Excuse me. Makanya kita perlu tahu bagaimana cara menghandle waktu. Dan memang I agree with you. Salah satu cara yang terbaik itu adalah kita mesti share responsibility. Ingat restoran merah itu enggak? Burger di belakang. Burger, Moss Burger. No, that's not Moss. Boser Burger. Oke. Terus kemudian apa lagi? Capek. Itu doang. Itu doang. That's it. Kalau share responsibility kan
capeknya ditanggung bersama-sama. Terus. Gitu loh. Senangnya juga ditanggung bersama-sama. Oke. Anyway, cowok itu kalau sebelum merit juga harus ngurus dirinya sendiri kan. Ya kalau Tetap juga harus terutama masak, harus nyuci. terutama mereka yang memang istilahnya itu merantau ya. Merantau terus kemudian di mungkin dari tempat tinggalnya uang orang tuanya juga nggak terlalu banyak gitu ya, atau memang mau ngirit ya memang harus ngurusin diri sendiri. I agree with you. Iya, terus kenapa kalau udah merit jadinya dibrekin sama istrinya, itu kan juga Yes, nggak adil, maksudnya itu gitu. betul. Oke guys, spill out. Bagaimana menurut kalian tentang love and respect atau tentang share responsibility ini? Kalian boleh ceritakan tentang pengalaman kalian atau mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita juga senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Kita mau belajar bersama-sama karena melalui podcast Love Revolution itu kita tahu bahwa memang pernikahan tidak seharusnya menjadi kuburannya cinta, dan cinta itu perlu perjuangan dan tindakan nyata. Untuk nyenengin kamu gini juga harus perjuangan. Apa tuh? Ya perjuangan tenaga, perjuangan minum vitamin. Ya, Sebaliknya aku juga perjuangan. apa? Perjuanganmu apa? Ayo coba apa? Ih, jangan kayak gitu kali. Apa? Kalau di rumah siapa yang menyiapkan makanan? Oh iya. Oh. Terus apa lagi? Apa? Apa? Aku juga ikut kerja loh. Oh, Kalau misalnya kamu perlu bantuan, mungkin sama orang, gitu, Of aku course. harus ikut. harus ikut. Nah, Apa lagi? Ayo apa? gedein anak-anak. Oh, terus Banyak lah. apa lagi ayo? Gak usah kayak gitu, ngapain nantang-nantang. I don't have to prove myself to Oh ya, of anyone. course. Okay, so we'll see you in the next episode. Kita hampir udah mau pulang ke Indonesia, udah kangen rumah, kangen anak, kangen masakan Indonesia juga, kangen suasana di rumah. Kangen nasi pecel. So we'll see you next episode. Ciao. Bisa ketemu nggak? Kamu tuh loh ngomong apa seakan-akan aku gak pernah berkorban aja untuk Aduh. keluarga ini. Banyak. Ya tahu tuh ya pemirsa. Iya banyak kok. Pemirsa kontribusi dia tuh banyak banget. Banyak banget kontribusi dia itu pemirsa. Banyak banget. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.